Buat lo yang suka main game ataupun bekerja sebagai video editor, punya laptop gaming itu pasti jadi suatu hal yang mutlak, apalagi kalau performanya kencang. Nah, ngomongin laptop gaming yang performanya kencang di zaman sekarang tuh, pasti kita ingetnya langsung ke harganya yang bikin kantong kita sakit hati. Nah, di sini gue nemuin nih laptop second yang harganya cuma di 7 jutaan, tapi punya performa yang masih mood banget. Padahal waktu rilis laptop ini tuh dipasang di harga 14 jutaan. Nah, laptopnya itu adalah HP Pavilion Gaming 15 dan di video kali ini kita akan bahas apa aja sih yang bisa kita dapetin di laptop harga 7 jutaan ini. Yuk, kita mulai. Oke, kayaknya kita mulai dari desainnya dulu. Sebagai laptop yang agak lawas, laptop ini pastinya punya desain yang nggak kekinian kayak laptop zaman sekarang. Bisa dilihat sendiri, laptopnya itu punya ketebalan yang lumayan tebal. Terus dari desain-desainnya pun masih agak-agak sangar gitu. Di ujung-ujung itu tajam ala laptop gaming waktu zaman itu. Beda sama laptop gaming sekarang yang kesannya tuh banyak yang minimalis. Nah, unit yang gue dapat kebetulan bodinya itu cukup mulus ya, walaupun di stiker logonya nih yang di dekat prosesor sama si VGA-nya tuh ada dan kecil dikit nih. Tapi buat gue wajar soalnya ini laptop second. Terus buat bobotnya sendiri ini tuh ada di 2,45 kg yang mungkin buat kalian laptop ini tuh cukup berat ya, tapi gue maklumin sendiri soalnya pada waktu itu laptop gaming tuh emang terkesannya berat-berat semua dan ya masih bisa ditolerir lah kalau beratnya masih sekitaran 2,45 kg. Terus bezel layarnya nih, ini termasuknya lumayan tebal lah buat ukuran segini. Soalnya kalau dilihat di laptop zaman sekarang, si bezel dari layarnya tuh udah tipis-tipis, lebih tipis dari yang ada di laptop ini. Tapi sekali lagi, mengingat ini tuh laptop lawas, jadi oke lah, masih bisa ditolerir. Si laptop ini tuh punya layar di 15,6 inch beresolusi Full HD dengan refresh rate di 144 Hz yang menurut gue ini tuh udah cocok banget kalau dipakai main game. Gambar yang dihasilin itu jadi smooth banget dan karena ini high refresh rate, kalian bisa dapetin experience main game FPS yang sangat-sangat enak di layar laptop ini. Nah, hal lain yang bisa diomongin soal layarnya ini tuh, si warna dari layarnya itu kalau nggak salah belum 100% sRGB. Tapi buat pekerjaan gue sehari-hari sih ini masih oke banget lah. Masih bisa ditoleransi selama warnanya tuh nggak butek-butek amat. Terus dari segi viewing angle-nya tuh masih bagus. Dilihat dari pinggir sini misalkan atau dari sudut, paling sudut di sisi manapun, si warna dari layarnya itu nggak shifting sama sekali. Jadi ya oke lah, masih cocok buat dipakai gaming ataupun dipakai kerja seharian. Oke, bentar, tapi ada yang kelewat nih. Jadi si laptop ini tuh pastinya udah punya webcam ya. Terus si webcamnya tuh kalau nggak salah support ngerekam sampai 720p. Nah ini kalau kondisinya kita ngerekord pakai lighting yang lumayan proper itu agak berlebihan sih di sini. Tapi ya kualitasnya lumayan lah, bisa kepake gitu. Tapi gue ada ngetes di kondisi ruangan pakai lighting yang biasa aja tuh hasilnya jujur-jujur aja sampah gitu kan. Tapi ya masih oke lah kalau sekedar buat dipakai Zoom meeting dan lain-lain. Tapi ya kalau mau proper gitu, gue saranin beli webcam eksternal aja. Jadi ya gitu hasilnya. Thank you. Ngomongin soal laptop gak lengkap kalau kita gak bahas soal percolokan yang ada di laptop ini. Di laptop ini tuh kita disediain sama 3 USB, yang satunya itu USB 2, satu lagi tuh ada 2 USB 3.1, yang satunya USB Type-C, terus ada Ethernet port buat nyolokin kabel LAN, ada HDMI, ada audio jack, sama ada memory slot nih buat kamera kita. Ini tuh kepake banget nih buat kerjaan gue yang sering banget buat mindah-mindahin data dari kamera ke laptop ini buat di preview di laptopnya. Nah, balik lagi ke depan, si keyboard dari laptop ini tuh ukurannya full size alias yang ada numpadnya. Walaupun jujur-jujuran aja si numpadnya itu jarang kepake di pekerjaan gue sendiri. Nah, buat skill ngetiknya tuh cukup enak. Kalau dipakai ngetik doang ini tuh berasa cepet lah, cukup responsif dan si ukuran si touch-nya atau si keycap-nya tuh cukup oke di tangan gue. Walaupun buat dipakai nge-game sih agak kurang gimana ya, soalnya agak terlalu cetek. Tapi ya oke lah. Terus di keyboard ini juga masih ada lampunya. Ada 3 tingkat yang warna itu sayangnya statis di warna hijau doang. Nah, di atas ini juga ada speaker yang nembak langsung ke arah mukanya kita. Suaranya cukup detail, vokalnya bagus banget. Tapi sayangnya di volume di 100% pun di suaranya itu berasa kurang menggelegar. Nah, kalau kalian ngerasa audio experience-nya tuh kurang enak,
kalian bisa langsung colok aja headphone ataupun headset kesayangan kalian waktu kalian pakai laptop ini. Nah, sekarang kita masuk nih ke poin menarik dari si laptop ini, yaitu spek dan performanya. Laptop ini dibekali dengan prosesor Ryzen 5 5600H dengan 6 core yang ada di CPU-nya. Terus RAM-nya ada 16GB, terus si VGA-nya tuh pakai GTX 1650 4GB. Dan jangan lupa juga SSD dari laptop ini tuh berukuran 512GB. Nah, dengan spek segini di zaman sekarang ini tuh masih oke banget. Dipakai main game lancar, dipakai editing pun juga enak banget. Mau dipakai main game CS, mau FIFA 24, ZZZ, semuanya dilibas dengan baik di atas 60 fps. Dipakai editing video 4K pun cukup lancar. Udah ngebahas performa, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak bahas dari si suhu kerja si laptop ini. Suhu kerja dari si laptop ini tuh bisa mencapai 96 derajat untuk si CPU-nya ketika kita cobain buat di benchmark. Suhu segitu tuh masih normal banget buat ukuran laptop gaming. Kalau dipakai main game atau video editing ringan, si CPU-nya tuh cuma nyampe 80 derajat doang. Adem banget. Nah, GPU-nya pun juga adem. Dipakai full load sekalipun sih GPU-nya itu cuma jalan di 75 derajat doang. Pokoknya kalau soal suhu laptop ini masih aman banget. Nah, jadi inilah gambaran dari performa laptop gaming second harga 7 jutaan yang bisa kalian dapetin. Sebenarnya kalian nggak perlu beli atau dapetin laptop dari merek yang sama sih. Kalian di luar sana bisa dapetin laptop di harga yang sama dari brand lain, misalkan dari Asus, Acer, terus apa lagi, Lenovo, dan lain-lain lah. Pokoknya yang kisarannya tuh harganya sama, pasti kalian bisa dapetin performa yang kurang lebih sama kayak di laptop ini. Nah, tapi kalau kalian misalkan kurang serak nih buat beli laptop second, takutnya bodinya ada yang kurang kah, layarnya ada yang minus kah, atau yang lain-lain, kalian bisa dapetin opsi nih laptop yang baru dari brand lokal, yaitu Advan Work Plus. Nah, keuntungan kalian beli laptop itu, kalian bisa dapetin prosesor yang generasinya lebih baru, terus garansinya juga udah resmi. Kalau nggak salah garansinya itu 3 tahun. Jadi, kalau ngomongin soal apa sih namanya, kualitas barangnya, kalian nggak perlu khawatir lagi sama laptop itu. Tapi, kalau kalian masih pengen beli laptop ini atau laptop second yang lainnya di harga yang sama, kalian bisa cek di bawah sini, di kolom deskripsi untuk beli laptopnya. Nah, paling sekian dulu dari channel ini, dari video yang kali ini ya. Udah lama banget nih kita nggak bikin video review kayak gini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ke video ini dan ke channel ini supaya kita makin semangat lagi buat bikin videonya. Gak lupa juga di link di bawah sana tuh ada link Saweria kita tuh. Barangkali kalau kalian pengen bantuin kita secara finansial. Nah, sekian dulu video dari gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Hatur nuhun.